Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, isu penundaan pemilu 2024 kembali mencuat dan menggegerkan ruang diskusi publik usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk berhenti melaksanakan tahapan pemilu. Hal itu berdasarkan putusan atas gugatan yang diajukan Partai Prima usai dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU jadi peserta pemilu 2024. Presiden Jokowi pun menilai putusan PN Jakarta Pusat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Apakah benar pemilu 2024 akan ditunda? Bersama saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap keputusan PN Jakarta Pusat. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu 2024. Presiden menilai putusan itu memicu kontroversi di tengah masyarakat. Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu anggaran untuk pesta demokrasi 5 tahunan juga sudah disiapkan. Ya, kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak
untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Dan kami menghimbau agar semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, isu penundaan pemilu kembali muncul di tengah-tengah masyarakat seperti beberapa waktu sebelumnya. Isu ini juga sempat meramaikan diskusi politik di tanah air. Presiden Joko Widodo tadi sudah tegas menyatakan mendukung langkah KPU untuk melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi putusan ini kemudian kembali memunculkan spekulasi, pertanyaan, ada apa di balik putusan ini? Apakah ini semata-mata karena soal kompetensi dari majelis hakim atau ada skenario lain yang ujung-ujungnya adalah untuk kembali menggaungkan isu penundaan pemilu? Kita akan diskusikan pada malam hari ini di Talk Politik with Reinhardt bersama dengan sejumlah narasumber saya sudah hadir di studio. Saya akan kenalkan yang pertama ada Mbak Jaleswari Pramoda Wardani, Deputi 5 KSP. Mbak Dani, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik. Kabar baik ya Mbak? Ya. Dan juga ada Pak Agus Jabu, Ketua Umum Partai Prima. Pak Agus, selamat malam Pak. Malam. Dan juga ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Bang Adi Prai, selamat malam. Selamat malam, Reinhardt. Kabar baik Bang Adi? Alhamdulillah. Dan juga bergabung lewat sambungan Zoom ada Pak Muhammad Afifuddin, Komisioner dari KPU. Pak Afifuddin, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Reinhardt, Mbak Dani, Mas Jabu, dan Mas Adi. Baik, kita kembali membahas soal bagaimana isu penundaan pemilu kembali muncul ya. Saya ingin ke KPU terlebih dahulu yang bergabung lewat sambungan Zoom. Jadi setelah akan memutuskan upaya banding dan juga meyakinkan masyarakat publik bahwa ini akan terus berjalan prosesnya, bagaimana sekarang KPU menyikapi putusan Majelis Hakim dari PN Jakpus di saat yang sama juga tentu ada upaya banding yang dilakukan? Ya, baik Mas Reinhardt, Mas Jabu, Mas Agus Jabu, Mas Adi, dan juga Mbak Dani. Mohon maaf tidak bisa bergabung langsung. Jadi KPU tentu dalam konteks ini sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh Mas Jabu dan teman-teman dari Partai Prima. Nah, hari ini kami sedang menyiapkan seluruh materi banding yang segera akan kami sampaikan ke PN terkait dengan sikap atau langkah yang dilakukan oleh KPU. Jadi kami sudah menyiapkan seluruh materi banding yang memang sudah menjadi sikap kita untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Selain itu, dalam beberapa hari ini kami berdiskusi dengan banyak pihak, banyak pakar atas apa-apa materi-materi yang bisa menguatkan pendapat-pendapat kami, meskipun secara substansi, eksepsi ataupun penjelasan dari situasi pendaftaran partai, baik prosesnya ketika verifikasinya, kemudian proses-proses sengketa di Bawaslu, proses sengketa di PT UN, itu juga sudah kita jelaskan dalam persidangan-persidangan sebelumnya yang dilakukan di PT UN. 2 kali di PT UN, kemudian yang sekarang di PN, dan juga sebelumnya di Bawaslu. Jadi secara substansi sebagian besar yang kita sampaikan sama materinya untuk kemudian mendapatkan pertimbangan atas apa yang kami lakukan adalah bentuk dari konsistensi dari pelaksanaan aturan ketika ada persoalan ketidakpuasan atas proses pendaftaran partai politik. Sejatinya jalur yang diberikan kepada para pihak yang tidak puas adalah pertama di Bawaslu, kedua di PT UN, dan itu semua juga sudah dilakukan, ditempuh oleh teman-teman Partai Prima, Mas Agus Jabu dan kawan-kawan. Oke. Demikian, Mas. Baik, Pak Afifuddin, meskipun kita harus menghormati putusan hakim ya, tapi KPU sendiri apakah menyayangkan keputusan ini atau bagaimana sikapnya?
Kami sebenarnya ketika ada proses ini di pengadilan negeri juga agak kaget. Ini apa yang disoal, perdatanya dan seterusnya. Itu kami juga sempat berdiskusi. Tetapi bentuk dari penghormatan kami, jawaban atas apa-apa yang dituduhkan ke kami juga kami lakukan, kami berikan. Jadi perlakuan terhadap para pihak yang katakanlah tidak puas atas proses-proses pendaftaran itu kami layani. Kan ada 7 partai sejatinya yang ke Bawaslu dan Pengadilan Negeri ya, ke PT UN. Tapi kemudian yang memilih jalur ke PN seperti Partai Prima ini sementara masih Partai Prima, Mas Agus Jabo saja. Jadi memang ini jalur yang lain begitu dari sejumlah partai yang kemudian sama-sama merasa dirugikan oleh surat keputusan kami atas partai yang lolos dalam proses pendaftaran partai. Baik, Pak Agus Jabo, mengapa Partai Prima memilih jalur PN Jakpus bukan PT UN seperti yang mungkin banyak dibahas yang tadi juga Pak Firly katakan, ini jalurnya lain. Tujuannya sebetulnya apa, Pak? Sejak awal kita sudah melalui proses itu. Kita sudah ke Bawaslu 2 kali, ke Petun 2 kali, tetapi kemudian di Petun kan permohonan kita ditolak. Sebagai warga negara yang punya hak politik, ya, dan saya sebagai pribadi seorang aktivis, ya, saya kan harus mencari jalan dong. Bagaimana kemudian keadilan itu ditegakkan dan hak politik kita, ya, itu diakui. Karena kan kami sudah melalui proses formal, proses verifikasi, kemudian kami menyimpulkan bahwa ada persoalan dalam proses verifikasi itu, terus kemudian proses dalam sengketa pemilu juga sudah kita lakukan, semua buntu, di Bawaslu buntu, di Petun buntu. Akhirnya ke PN Jakpus. Terus kita mau kemana lagi? Kita memang sadar bahwa PN Jakpus tidak punya kompetensi untuk mengadili sengketa pemilu, maka yang kita masukkan adalah PMH, gitu loh, perbuatan melawan hukum, dan itu terbukti. Kami nggak pernah berkampanye tentang tunda pemilu, gitu loh, bisa di-track, nggak pernah. Tapi isi petitum Anda adalah meminta untuk pemilu ditunda itu kan? Nah, tanggal 14 Desember, ya, KPU sudah mengumumkan 24 partai itu yang menjadi peserta pemilu. Kami tidak menjadi peserta pemilu, gitu loh. Padahal sudah diumumkan, gitu loh, dan sudah ada berita acaranya. Bagaimana kemudian kita bisa ikut? Logikanya bagaimana kita bisa ikut kalau proses tidak ulang dari awal? Kan begitu logikanya, gitu loh. Karena sudah selesai proses itu. Sudah selesai, dan dalam proses verifikasi kami merasa bahwa kami dicurangi, kami didolimi, gitu loh. Ya kan? Terus kemudian proses di Bawaslu mentok, di Petun buntu, terus kita mau mencari keadilan kemana lagi? Apakah salah kita menuntut keadilan? Gitu loh. Hak sipil kita, hak politik kita kan dilindungi oleh undang-undang. Dan pengadilan sebagai salah satu lembaga yang juga berhak untuk mengakomodir ataupun melindungi kepentingan warga negaranya. Kan begitu. Bahwa kemudian putusan itu akhirnya menjadi ramai sekarang, menjadi polemik, Pak Agus Jabo, apa tanggapan Partai Prima? Karena ini jadinya kan menunda pemilu, putusannya begitu. Jadi begini ya, saya pikir bahwa semua harus menghormati keputusan hukum. Kalau toh kemudian ada yang tidak setuju dengan putusan hukum itu, ya lakukan upaya-upaya hukum. Ya kan, lakukan upaya-upaya hukum, terus kemudian bagaimana ini solusinya? Karena ini sudah putus. Gitu loh, sebagai negara demokrasi landasannya adalah hukum, supaya tidak terjadi anarki. Tapi kalau hukum kemudian ditentang keputusan, ini terus bagaimana kita mau berdemokrasi? Ya kan? Jadi dasarnya adalah karena ingin Partai Prima bisa lolos dalam pileg pemilu yang tidak diloloskan oleh KPU, begitu ya? Sekarang begini Mas Reinhardt, kalau misalkan kemudian orang mengatakan bahwa Prima sengaja ingin melakukan penundaan pemilu, kita ini berjuang ke Bawaslu, ke Petun, ke PN itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya hak politik kita diakui dan kita ikut pemilu 2024, bukan 2025 atau 2026 gitu loh. Kita hanya mencari keadilan. Itu saja. Saya masih ke Pak Afifuddin. Pak Afif, bagaimana sih ceritanya sampai kemudian KPU tidak meloloskan Partai Prima ini, supaya lebih clear dulu ya, apakah memang karena tidak lolos secara syarat persyaratan verifikasi faktual dan juga administrasi, atau seperti apa? Ya, seingat saya Partai Prima dulu itu dalam konteks verifikasi administrasinya yang masih bersoal. Jadi ada beberapa daerah yang masih ada pengurus yang kosong, ada jumlah kader yang didaftarkan itu juga masih kurang dan seterusnya.
memang partai yang punya masalah seperti Partai Prima juga tidak sendirian, tidak Partai Prima, ada yang lain. Ya. Jadi memang ada proses-proses itu dan kemudian di proses sengketa di Bawaslu juga, administrasi juga, yang sehingga setelah diberikan kesempatan kemudian tidak bisa memenuhi apa yang disyaratkan sebagai calon peserta pemilu. Nah, karena tidak bisa memenuhi syarat, maka kemudian ketika penetapan Partai Prima tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Bahkan kalau tidak salah juga belum masuk proses verifikasi faktual. Oke. Itu dari sisi teknis pendaftaran partai politik. Nah, dari situlah kemudian muncul apa yang kemudian sekarang terjadi, ketidakpuasan, jalur-jalur hukum yang kami apresiasi ditempuh oleh Mas Gus Jabu dan teman-teman. Ya di Bawaslu, ya di PT UN 2 kali. Ya. Dan ini memang sudah ditolak begitu. Nah, jalur ke PN lah yang kemudian ini memang yang sebagaimana dijelaskan Mas Agus Jabu tadi, alasan-alasan, dan KPU menghormati semua proses pencarian keadilan yang dilakukan para pihak yang merasa kecewa, proses yang dilakukan dalam proses pendaftaran partai politik. Makanya kami juga menyiapkan seluruh jawaban atas gugatan yang dilakukan oleh seluruh partai yang menyoal pendaftaran partai politik saat itu. Oke, saya ke Mbak Dhani. Mbak Dhani, yang jelas tadi Presiden sudah buka suara ya soal isu penundaan pemilu. Tapi lagi-lagi ini kemudian muaranya dilarikan ke istana nih. Soal penundaan pemilu ada spekulasi yang jadinya beredar bahwa ini ada kekuatan besar, ujung-ujungnya memang mau menunda pemilu. Sudah memastikan bahwa pemilu tetap berjalan, tapi ketika isu ini muncul lagi, tentu pertanyaan itu tetap ada, Mbak Dhani. Bagaimana kemudian menjelaskan kepada publik, Mbak? Ya, saya rasa hari ini Presiden kembali mengulang komitmen beliau yang sebetulnya sudah disampaikan 3 kali sebelumnya, yaitu dari mulai 2 Desember 2019, kemudian 15 Maret 2021, 5 April 2022, yang intinya Presiden berkomitmen untuk melaksanakan pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Dan kemudian Presiden juga menyampaikan bukan batu uji untuk melihat bahwa Presiden berkomitmen itu ada 3 hal. Pertama dari pernyataan-pernyataan, 4 kali pernyataan itu dan konsisten. Yang kedua itu bukan saja disampaikan melalui pernyataan-pernyataan, tetapi diikuti oleh regulasi atau peraturan-peraturan yang mengikutinya. Seperti Perpu 1 2022 tentang pemilu, dan kemudian tentang Perpres, tentang Kepres, yang intinya adalah semua mendukung pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dan kemudian ketiga, tahapan pemilu yang sudah mulai berjalan itu juga sudah difasilitasi, dianggarkan oleh pemerintah. Jadi kalau melihat 3 hal ini, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menunda pemilu ini. Sehingga kalau misalkan hari ini kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusannya seperti ini, saya rasa dan ketika publik bereaksi, itu sebetulnya reaksi publik itu sebagai pengejawantahan bahwa ini mereka sebagian besar ingin pemilu itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari awal gitu. Sehingga kita harus maknai ini tadi tadi disampaikan bahwa ini kaitannya dengan hak politik Partai Prima, kemudian ada mekanisme demokrasi yang penting untuk juga dilakukan. Tetapi kita juga perlu juga untuk melihat bahwa hak politik itu kan harus diletakkan dalam koridor regulasi yang mengaturnya. Kalau dalam undang-undang pemilu itu sengketa verifikasi partai itu kan memang diatur dalam ranah PT UN, bukan pengadilan umum, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal ini perlu didudukan persoalannya gitu. Jadi ini bukan sekedar bicara soal hak politik, tetapi kita sedang berbicara tentang demokrasi, perjalanan demokrasi Indonesia yang kita perjuangkan ketika reformasi. Ya harus kita rawat, kita jaga.
apa jadinya kalau penundaan pemilu ini akan terjadi gitu. Ini pasti kita akan bicara banyak hal gitu. Rentetannya itu akan banyak. Jadi meletakkan persoalan ini harus diletakkan dalam skala yang lebih besar, bagaimana merawat demokrasi kita dan keberlangsungan demokrasi kita. Oke, jadi menurut Mbak Dhani harusnya Pak Agus Jabo dan kawan-kawan tidak perlu menempuh langkah ke PN Jakpus, harusnya ke PT UN sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau melihat mekanisme itu harusnya seperti itu. Tapi tadi Pak Jabo mengatakan bahwa itu pun sudah dilakukan. Gitu. Jadi ketika Pak Jabo dan kawan-kawannya sudah melakukan dan itu ditolak dan kemudian masih melakukan upaya lagi, itu adalah hak sipil politik Partai Prima. Tetapi apakah itu apakah ditolak dan ini menang kalah dan lain-lain itu adalah kesediaan kita menerima itu juga bagian dari demokrasi itu sendiri. Nah, kami menghargai upaya-upaya itu, tetapi kita juga melihat juga bahwa mekanisme itu juga sudah tersediakan. Oke. Dan komitmen Presiden soal pemilu 2024 tidak perlu dipertanyakan lagi, begitu Mbak Dhani? Iya. Oke. Itu sudah final. Itu sudah final. Iya. Bang Adi Praitno, ini bagaimana soal di satu sisi ada persoalan misalnya gugatan hukum ya, tapi ini kemudian juga implikasinya juga secara politik. Bagaimana kalau kemudian betul-betul pemilu ini ditunda dan ini bolanya ini ujung-ujungnya akan kemana soal penundaan pemilu ini? Tapi dijawabnya nanti Bang, kita break dulu sesaat lagi. Talk Politik with Rehat akan segera kembali. Ya, segmen ini saya akan langsung buka dengan Bang Adi Praitno. Bang Adi, bagaimana melihat isu penundaan pemilu yang kembali muncul lewat gugatan yang diajukan oleh Partai Prima yang kemudian disetujui, dikabulkan oleh PN Jakpus yang banyak yang menilai secara hukum tata negara ini di luar dari jalan yang seharusnya begitu? Iya, memang ada dua hal. Kalau bicara tentang hukum, saya kira secara mainstream banyak orang yang cukup menyayangkan kenapa Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam tanda kutip gitu ya, memutuskan bahwa ini dianggap sebagai hak konstitusional sekalipun itu bertentangan dengan saya kira Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya. Undang-Undang Dasar kita jelas kok, Reinhardt. Misalnya dalam 22E disebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara langsung, jurdil dan seterusnya, dilakukan setiap 5 tahun sekali. Itu artinya sekalipun ada keputusan-keputusan yang dilakukan oleh hakim, mestinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mahfud MD saya kira cukup ekstrim, entah dilihat sebagai aktivis, sebagai ahli hukum ataupun sebagai Menko, mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri ini salah kamar dan KPU tidak wajib untuk menjalankan ini karena ini dianggap sebenarnya inkonstitusional dan seterusnya. Tapi barang ini sudah ada. Pengadilan Negeri sudah memutuskan bahwa memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penundaan, yang itu artinya pemilu kita bukan lagi 2024 tapi 2025. Implikasi yang kedua menurut saya adalah yang mengerikan, implikasi politiknya. DPR itu akan berakhir 1 Oktober 2024. Presiden akan berakhir 20 Oktober 2024. Kalau pemilu 2025, pertanyaannya adalah siapa yang kemudian akan menjadi presiden setelah tanggal 20 Oktober itu. Tanggal 1 Oktober juga siapa yang akan menjadi anggota dewan. Ini kan mengerikan. Saya khawatir akan terjadi huru-hara politik. Kan nggak mungkin ada PLT presiden, tidak mungkin ada PLT. Misalnya 575 anggota DPR, kemudian 2.000 sekian DPRD provinsi, 12.000 anggota DPRD kabupaten dan kota. Ini yang saya kira dampak buruk efek dari politik kita kalau penundaan pemilu itu dilakukan tidak terjadi 24 tapi terjadi 25. Saya mengerikan kalau begitu banyak orang akan mendeklar dirinya sebagai presiden di Republik ini di bulan Oktober ini. Saya membayangkan akan begitu banyak orang menyatakan diri sebagai anggota dewan DPR pusat, provinsi, kabupaten, kota di bulan Oktober itu. Karena setelah bulan Oktober itu akan ada kekosongan politik. Tidak boleh ada orang yang mengangkat dirinya menjadi presiden diperpanjang setahun. Tidak boleh ada orang yang mengangkat dirinya, memperpanjang masa jabatannya sebagai anggota dewan dan seterusnya. Oleh karena itu, ini sangat potensial terjadi chaos. Karena akan muncul kelompok-kelompok kepentingan politik yang bertarung, mengklaim dirinya presiden, mengklaim dirinya anggota dewan, secara sah mengatasnamakan rakyat. Karena tidak ada lagi orang yang kemudian secara definitif sah secara konstitusional untuk menjadi presiden. Jokowi itu 20 Oktober berakhir.
Artinya tanggal 21 Oktober mestinya sudah ada presiden yang baru. Cukup tidak diredam isu ini dengan tadi Presiden mengatakan menyayangkan ini putusan kontroversial. Tadi juga Mbak Dhani menegaskan sekali lagi ini sudah final komitmen Presiden soal pemilu 2024 tetap berjalan. Ya, saya kira begini, saya ingin melihat sikap partai politik secara tegas. Partai banyak yang menolak, menyatakan ini cukup menyayangkan. Kalau mau jujur, anggota dewan itu mestinya membuat kepanitiaan khusus, entah itu pansus, entah itu panja, untuk dalam tanda kutip melakukan investigasi terhadap putusan yang jelas-jelas ini bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan logika hukum secara umum. Jadi DPR itu jangan hanya bicara tentang lip service, bahwa ini inkonstitusional, ini bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar. Pertanyaan publik adalah bisa tidak sejumlah partai politik yang saat ini punya anggota dewan melakukan investigasi terhadap putusan ini karena jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan undang-undang dasar. Yang dilakukan oleh KPU saya kira ini adalah jalan tengah. Satu sisi tahapan pemilu itu terus dilanjutkan, tapi pada saat yang bersamaan langkah-langkah hukum ini tentu untuk menghadapi gugatan dari partai ini terus dilakukan. Kalau mau ekstrim sebenarnya, KPU itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Putusan ini inkonstitusional, salah kamar, dan abaikan saja penting. Tapi sepertinya KPU juga melihat bahwa Partai Prima, apapun judulnya, ini adalah hak warga negara, partai politik yang merasa dirugikan. Ini yang saya kira memang KPU juga menjadi sasaran bully sekarang. Bukan hanya hakim yang memutuskan putusan soal Partai Prima, tapi KPU juga dikritik dalam tanda kutip. Untuk apa mengikuti putusan-putusan yang jelas-jelas memang itu dianggap salah kamar. Nah, sekarang kemudian muncul lagi akhirnya kecurigaan bahwa ini ada yang menorkestrasi. Ini memang skenario besar. Pernah muncul, hilang lagi, ya kan Bang Adi ya? Kita sudah bahas ini berkali-kali. Sekarang muncul lagi lewat putusan ini. Nah, susah sepertinya kita meredam logika berpikir publik yang seperti itu, tapi secara politik ini bagaimana Bang Adi? Ya saya kira memang ini semacam hantu sebenarnya. Dianggap tidak ada, tapi ada. Bahwa isu soal penundaan ini saya kira kalau yang terjadi belakangan relatifly agak kelihatan lebih konstitusional. Kalau yang sebelumnya itu hanya elit-elit di negara ini, entah itu menteri, entah pimpinan lembaga politik tertentu, bicara tentang pentingnya penundaan pemilu karena efek resesi lah, tentang COVID dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Partai Prima tentu ini cukup mengganggu kita secara umum tentang bagaimana prospek politik dan menjaga demokrasi kita secara utuh. Itu tadi yang saya khawatirkan. Akan terjadi huru-hara dan chaos politik yang berkepanjangan kalau pemilu tidak dilaksanakan di 2024. Pertanyaannya adalah semua jabatan politik itu 5 tahun sekali, Reinhardt. Kalau diperpanjang setahun, presiden, anggota dewan, mereka mengklaim representasi sebagai pimpinan mengatasnamakan rakyat, itu kan nggak legitimate. Presiden diperpanjang setahun, mereka atas nama siapa? Anggota dewan diperpanjang 1 tahun, mereka mengatasnamakan siapa? Kan nggak mungkin mengklaim atas nama pohon-pohon. Ini yang saya kira secara demokratis cukup cacat dan bertentangan dengan akhlak demokrasi yang memang cukup lelah kita perjuangkan dari awal. Bagi kita adalah bagaimana banding yang dilakukan oleh teman-teman KPU, semoga ini didengarkan nantinya. Ya banding ini dimenangkan oleh KPU karena dari berbagai penjuru mata angin. Putusan pengadilan negeri ini jelas-jelas bertentangan dengan logika, bertentangan dengan nurani, dan bertentangan dengan substansi demokrasi secara umum. Itu saja yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Betul ada hak politik, tapi yang jelas ada konstitusi di atas segala-galanya. Undang-Undang Dasar 1945 tegas, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, bukan setiap 6 tahun sekali. Oke, nanti saya ke Pak Agus Jabo, tapi saya ke Mbak Dhani dulu. Mbak Dhani, bagaimana soal kecurigaan yang kembali muncul, yang akhirnya mungkin diarahkan ke istana, ke presiden, soal ini sebetulnya tampaknya ada yang mengorkestrasi ini, isu penundaan pemilu ini, karena tidak muncul sekali 2 kali, Mbak Dhani. Bung Rehat, saya rasa agak susah ya kalau kami menanggapi hal-hal yang sifatnya spekulatif dan konspiratif seperti ini. Karena memang susah untuk dibuktikan. Tetapi yang penting Presiden dan kami jajaran pemerintah itu siap mengamankan pemilu 2024. Seperti yang Presiden sampaikan bahwa konstitusional. Jadi ini sikap Presiden, statement Presiden, pernyataan Presiden, kemudian dengan diterbitkan regulasi-regulasi yang menguatkan itu, kemudian tahapan-tahapan sudah berjalan, penganggaran sudah. Saya rasa ini bentuk satu konsistensi dari komitmen Presiden dan pemerintah. Dan saya rasa beberapa waktu ini bukan saja Pak Menko, Pak Menhan, KSP, bahkan hari ini juga Presiden menegaskan ulang bahwa
ini Presiden sangat komited dengan pemilu 2024 secara konstitusional. Itu saja. Dan kalau tadi Bang Adi Praetno katakan kalau ini terjadi misalnya di chaos politik, Mbak Dhani sepakat dengan itu? Saya sepakat. Saya sepakat karena kita tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita jangan meletakkan sekedar bicara soal hak sipil politik dari Partai Prima, tetapi tolong diletakkan dalam koridor yang lebih besar dari kepentingan bangsa ini soal demokrasi, soal keberlangsungan negara ini dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya meletakkan kecil saja soal hak sipil politik dan lain-lain, itu kita tidak kelihatan bahwa keberlangsungan negara ini, soal demokrasi kita yang kita mimpikan dari sejak reformasi itu akan benar-benar terhambat karena hal-hal seperti ini. Padahal itu sudah ditegaskan berkali-kali juga oleh Presiden, sempat hilang tapi akhirnya kemudian muncul lagi yang kemudian tadi Bang Adi Praetno katakan, Mbak Dhani, ini kita jadi mempertanyakan prospek pemilu kita sebetulnya bagaimana sih ini, karena isu ini muncul terus kan begitu ya? Ya, kita percayakan dengan ke kawan-kawan KPU ya, dan kita harus dukung terus itu. Upaya banding itu saya rasa salah satu mekanisme demokrasi yang perlu kita dukung bersama. Oke, Pak Agus Jabo, tidak lepas kemudian kecurigaan juga kepada partai Anda bahwa gugatan ini adalah pesanan. Bagaimana Anda menjawabnya? Siapa yang pesan? Yang punya kepentingan kan 3 periode kan istana. Istana ternyata mengklarifikasi nggak ada gitu loh keinginan untuk menunda pemilu untuk siapa yang memesan. Saya pikir begini, saya ini sebelum tahun 98 gitu loh, ya menjadi pelopor pergerakan, ya melawan kediktatoran. Jadi jangan bicara demokrasi deh. Jangan bicara tentang penghargaan terhadap atau penghormatan terhadap undang-undang itu loh. Kami memperjuangkan itu. Reformasi kami di depan. Kami berdarah-darah. Kawan-kawan kami diculik, dipenjara gitu loh. Cuman persoalannya begini. Setelah reformasi ini, kemudian orang justru terjebak pada demokrasi prosedural, demokrasi formal. Gitu loh. Demokrasi yang berpihak kepada kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, orang melupakan itu. Proses pelaksanaan demokrasi kemudian tidak jujur dan adil, orang juga tidak mempersoalkan itu. Gitu loh. Bagaimana kemarin pada waktu kita melakukan gerakan-gerakan ke KPU, supaya diperlakukan semua partai politik calon peserta pemilu secara jujur dan adil. Terus kemudian terjadi persoalan-persoalan. Ya, misalnya punya kami dokumennya, kemudian terjadi persoalan-persoalan. Kemudian kami minta apa? Coba diaudit dah KPU ini oleh lembaga independen gitu loh. Semua sudah kita suarakan. Proses ke Bawaslu sudah kita lakukan. Proses ke Petun sudah kita lakukan. Siapa yang peduli pada waktu itu? Siapa yang memperhatikan? Tidak ada. Tapi begitu kita berbicara tentang hak-hak sipil sebagai bangsa, gitu, kemudian orang ribut gitu loh. Kami cuma memohon, meminta keadilan gitu loh kepada lembaga yang dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang untuk melaksanakan asas keadilan itu gitu loh. Apa salah kita? Kalau kemudian pengadilan memutuskan hal seperti itu, bukan kita hanya memohon, menuntut keadilan gitu loh. Jadi kita jangan terjebak pada formalisme, pada demokrasi prosedural gitu loh. Kita sudah berdiri sejak 45 sampai sekarang gitu loh. Sistem demokrasi kita begini-begini. Jadi karena kemudian Partai Prima memasukkan itu dalam poin petitum, artinya Anda setuju bahwa pemilu harus ditunda untuk... Saya tidak berbicara tentang penundaan pemilu. Oke. Ya kan, dalam proses verifikasi Pak Afif juga tahu gitu loh. Dari mulai sipol misalnya kalau kita berbicara tentang kejanggalan-kejanggalan, kita submit data sipol itu 100%. Begitu masuk ke KPU jadi 97%. Kita ingin menanyakan, apakah ini technical error, human error, atau ada intervensi politik? Proses selanjutnya begitu kita kemudian dimenangkan oleh Bawaslu kembali ke KPU, bagaimana kita menyurati ke KPU, 5 kota kita dikunci, kita ingin dibuka supaya ada perbaikan data atau dokumen. Ternyata KPU tidak merespon itu, gitu loh. Jadi proses verifikasi yang dilakukan itu betul-betul merugikan kita. Apakah orang-orang melihat, gitu loh, proses dan tahapan pemilu ini tidak jurdil ini juga dilihat? Tidak, semuanya diam. Gitu loh. Jadi kalau semuanya kemudian jadi kalau kemudian banyak pihak yang menyayangkan gugatan Anda ini atas nama demokrasi yang seharusnya tidak memikirkan Partai Prima saja, Anda tidak terima kemudian dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, kami ini sudah tidak punya jalan untuk memperjuangkan hak kami gitu loh. Kalau kemudian kita meminta keadilan kepada lembaga yang punya kewenangan untuk melindungi keadilan itu apakah salah?
persoalan keputusannya A, B, C, D kan bukan urusan kita gitu loh. Itu urusan dari pengadilan. Kita hanya memohon keadilan yang didolimi oleh pelaksana pemilu selama ini. Itu saja, kita Dalam hal nggak ini punya adalah KPU tendensi. maksud Anda? Dalam hal ini Oh adalah iya, KPU maksud kita Anda? tidak punya tendensi dan agenda untuk nunda pemilu, nggak Oke, ada. oke. Kita mendaftar dan berjuang seperti ini supaya ikut pemilu Oke, 2024. oke. Jadi tidak ada gugatan ini adalah pesanan, tunggangan, tidak ada. Itu kan persepsi ya. Oke. Persepsi ini jadi liar gitu loh. Karena apa? Ada agenda politik yang besar yang kita tidak masuk ke sana. Oke. Itu bukan wewenang kita, bukan kekuasaan kita. Kita hanya masuk ke pengadilan negeri gitu loh supaya hak kita ini Oke. diakui, Saya dibolehkan. ke Pak Afifudin. Pak Afifudin, tanggapan Anda bagaimana, Pak? Ya, semua proses kan sudah dialami oleh semua partai. Sama ya logikanya semua sidang-sidang di PT UN bahkan di Bawaslu juga ketika KPU yang katakanlah ditolak oleh PT UN kan diem-diem aja, sepi-sepi aja. 7 partai yang lain itu kan juga melakukan hal yang sama di PT UN. Nah memang ini yang kami juga tadinya tidak berhitung akan ada gugatan di pengadilan negeri. Tetapi ya itu tadi, kita kan sama-sama sepakat itu sama-sama menjunjung yang namanya supremasi hukum, aturan-aturan. Apa yang dilakukan KPU dalam proses pemilu ini tidak mungkin juga pemilu itu semuanya dilakukan mendadak berhenti, mendadak lanjut dan seterusnya. Bahkan tahapan-tahapan itu sudah diatur dalam PKPU nomor 3 yang sampai hari ini seluruh agenda yang dijalankan KPU sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang PKPU nomor 3 itu masih berjalan. Jadi seandainya mungkin ya putusan PT UN itu yang poin 5 itu tidak ada, mungkin tidak semeriah ini, mungkin. Karena itu kan ada penundaan 2 tahun 4 bulan sama 7 hari itu ya. Jadi ya situasinya ya saya dengan Mas Agus Jabu dengan teman-teman kan sama-sama paham posisi bahwa ada penyelenggara, ada peserta, kita mediasi juga sempat bertemu dan seterusnya ya memang bukti-bukti dalam persidangan dan seterusnya yang saya kira tidak mungkin lagi kita bicarakan di sini. Bahwa situasi ada masalah dalam proses-proses, kemudian ada orang yang merasa tidak puas, ya itu tidak hanya Partai Prima, partai yang lain juga demikian. Dan kita yang pasti meyakini apa yang sudah dilakukan oleh KPU itu yang memang sudah semestinya. Toh para pihak juga bisa melihat kalau KPU-nya macam-macam, ada DKPP juga, ada pihak-pihak lain yang bisa juga memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan KPU. Jadi yang disampaikan Mas Agus Jabu, Mbak Dhani dan Mas Adi tadi terkait dengan sikap kita ya kita tetap berjalan tahapan ini. Penghormatan atas proses-proses dilakukan dengan cara melakukan kajian-kajian dan upaya banding yang sedang kami siapkan dalam konteks putusan atas Partai Prima ini. Oke, Bang Adi Praitno, kalau ini bicara soal tunggangan dan lain sebagainya, ini konspiratif atau logikanya kemudian bisa juga masuk ke sana? Ya, seperti Mbak Dhani bilang bahwa bicara tentang yang sifatnya spekulatif dan konspiratif itu agak susah untuk dibuktikan. Tapi kan orang akan selalu mengait-ngaitkan bahwa soal isu penundaan pemilu bukan hanya kali ini saja terjadi. Sebelum-sebelumnya silih berganti menteri bilang, sebelum-sebelumnya pimpinan sejumlah anggota dewan bilang bahwa penundaan pemilu itu layak untuk bahkan ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik dan seterusnya. Jadi wajar kalau kemudian ada konklusi yang sebenarnya dibuat oleh publik bahwa ini ada sebuah grand design sebenarnya. Entah ini by setting atau natural. Orang tidak pernah membicarakan itu. Apakah ada titik temu di antara itu semua? Tapi yang jelas bahwa soal penundaan pemilu ini adalah sebuah gerakan yang cukup serius gitu ya. Dan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Anda yakin artinya ada gerakan itu? Ya jelas dong, kan sebelum-sebelumnya ada prakondisi, elit-elit negara ini bicara tentang penundaan, bahkan jabatan presiden 3 periode, dengan alasan COVID 2,5 tahun dan seterusnya, itu jelas dan clear. Tapi itu tadi, hal-hal yang sifatnya spekulatif, agak sulit kita untuk membuktikan itu, Reinhardt ya. Makanya Mbak Dhani dalam konteks itu menjadi benar, Pak Mahfud MD dalam konteks itu sudah menjadi benar, Presiden sudah benar. Nah yang bagi saya yang ingin saya komentari adalah, ini kan akan menjadi satu presiden. Besok-besok, ya pemilu yang akan datang, kalau ada partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Partai Prima. Kalau ditolak itu aneh.
Partai Prima diterima, masa iya partai politik yang lain itu ditolak? Ini akan terjadi terulang kekisruhan dan dalam tanda kutip kekiasan politik yang akan berkepanjangan. Yang saya bayangkan ya bahwa kalau pemilu tidak jadi dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, saya kebayang akan terjadi huru-hara, akan terjadi kios politik yang siapapun tidak akan bisa mengendalikan ini. Ini yang mestinya harus ditangkap dalam posisi banding nantinya yang dilakukan oleh KPU. Para hakim yang memutus sengketa ini harus melihat ini persoalan bukan hanya hitam putih on paper, hanya berdasarkan hukum. Tapi di mana situasi politik kita memang saat ini cukup mendidih. Banyak kutukan-kutukan dengan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Karena itu bertentangan dengan logika, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Jadi itulah yang saya kira Pak Reinhardt ke depan memang satu hal yang harus kita support kepada KPU, jangan pernah melakukan apalagi menghentikan soal proses-proses yang sudah berjalan yang terkait dengan tahapan yang sudah berlanjut. Kalau itu dihentikan, maka itu akan menjadi titik balik bahwa pemilu tidak di 2024, tapi akan terjadi di 2025. Pak Afifuddin, seberapa terganggu penyelenggara pemilu KPU dengan isu-isu ini yang hilang, kemudian muncul lagi, hilang dan muncul lagi soal penundaan pemilu? Tapi dijawabkan nanti segmen berikutnya terakhir, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya lanjutkan di Talk Politik with Reinhardt, gaduh isu penundaan pemilu. Saya ke Mbak Dhani lagi dari kantor staf Presiden. Tadi sudah banyak ya Mbak pembahasan, ada ya mau nggak mau ini sepertinya ada gerakan tadi Bang Hadi berkata, karena ada prakondisi dari elit-elit dan ini terus bergulir sampai dengan sekarang. Di saat yang sama, pemerintah terus menegaskan bahwa pemilu tetap terjadi di tahun 2024. Nah, ini tinggal mungkin 1 tahun lagi begitu. Ini isu-isu seperti ini seberapa mengganggu sebetulnya menurut Mbak Dhani? Ya, kita kan tinggal 1,5 tahun lagi ya kurang lebih kerja efektifnya ya, Bung Rehat ya. Saya rasa persoalan kita hari ini bukan sekedar COVID mungkin sudah melandai, tetapi kita juga ada persoalan ekonomi, persoalan bencana yang mulai juga kita melihat ini hujan terus-menerus dan lain-lain itu. Nah, Presiden sudah jelas dari awal itu tahun 2022 ketika 5 April itu sudah menyampaikan sudah jangan memikirkan 2-3 periode penundaan pemilu dan lain-lain, fokus kepada persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sisa pemerintahan ini. Jadi sebetulnya itu sudah di-highlight oleh Presiden gitu, bahwa Presiden monitor ada narasi, diskusi, polemik yang ada di itu, Presiden sangat tahu tentang hal-hal itu. Tapi kan dari 4 statement Presiden itu kan sama, konsistensi itu terjaga, komitmen Presiden itu jelas, dan lagi-lagi tadi saya sebutkan bahwa konsistensi Presiden itu juga kita lakukan di pemerintahan itu, kita melakukan itu, bagaimana kita memfasilitasi kawan-kawan di KPU, bagaimana penganggaran dari Kementerian Keuangan itu betul-betul dijaga agar pemilu berlangsung secara baik gitu. Jadi tidak ada yang menunjukkan bahwa itu berlaku sebaliknya gitu. Jadi kalau misalkan di keraguan itu masih ada, sebetulnya ini ahistori gitu. Karena pada dasarnya kita sudah berlangsung, tahapan-tahapan itu semua sudah berlangsung, dan sebetulnya yang diperkarakan publik hari ini itu adalah apa yang kita diskusikan di TV hari ini gitu, bahwa mereka khawatir, mereka gelisah bahwa pemilu itu tidak sesuai jadwal yang disampaikan oleh kawan-kawan KPU misalnya. Sehingga kenapa kita di pemerintahan ini rame-rame mengatakan bahwa kita dukung KPU, kita dukung banding KPU, kita harus sesuai jadwal KPU dan lain-lain. Itu dalam upaya kita menyelamatkan demokrasi yang disampaikan oleh Mas Adi, kawan-kawan KPU dan lain-lain itu. Bahwa tadi Bung Jabu tadi menyampaikan ini hak politik, itu silahkan aja jalur itu dilalui, tetapi jangan lupa bahwa masyarakat itu sendiri juga sangat perhatian terhadap pemilu itu sesuai jadwal. Dan gugatan ini bisa berdampak ke sana, penundaan jadwal itu tadi dia. Ketika masyarakat menjadi peduli
perhatian terhadap isu ini, bukan polemik tentang hak politiknya Partai Prima, tetapi bahwa demokrasi kita, bahwa pemilu kita 2024 ini dikhawatirkan tidak sesuai jadwal. Dan pemerintah masyarakat itu bereaksi itu karena perhatian dan pengawasan publik itu terjadi sebetulnya di situ. Oke. Pak Agus Jabor, ada tambahan dari Pak? Tanggapan? Saya pikir begini ya, jadi putusan ini harus menjadi catatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir KPU sebagai lembaga negara ya, itu harus menghormati gitu loh, hak politik rakyat, memudahkan partisipasi politik rakyat gitu loh. Supaya kemudian pemilu berjalan dengan jurdil, hasilnya juga legitimate gitu loh. Semua orang senang, karena ini pesta demokrasi gitu loh. Terus yang lain, ini sudah putus. Saya pikir kita tidak boleh lagi melakukan analisa-analisa yang dasarnya itu mistik dan prasangka gitu loh. Yang mistik tuh bagaimana tuh Pak? Ya, ini kan ada teori konspirasi, ini konspirasi itu ada yang memanfaatkan gitu loh. Ini sudah putus. Bagaimana solusinya supaya pemilu tetap bisa berjalan sesuai dengan jadwal gitu loh. Dengan cara apa? Saya pikir dengan cara upaya hukum atau dengan cara-cara yang lain gitu loh. Kami ini hanya warga negara yang mengajukan permohonan, persoalan hasilnya seperti itu kan juga di luar pemahaman kami gitu. Jadi loh. Anda juga kaget dengan putusan Pn Jakpus ini? Iya. Gimana kita nggak kaget gitu? Kita sudah buntu kemana-mana, kemudian tiba-tiba keputusan seperti itu kan kita merinding. Kan begitu gitu loh. Kagetnya ini senangkah atau Ya, justru? ya senang lah. Apa yang kita perjuangkan selama ini kemudian menghasilkan sesuatu yang kita menangkan kan begitu gitu loh. Ya kan, tapi ini sudah terjadi, semua harus menghormati putusan hukum, harus menghormati proses hukum gitu loh. Saya pikir mari kita cari solusinya seperti apa supaya kemudian masyarakat tenang dan pemilu bisa sesuai dengan jadwal dan hak kami sebagai partai politik untuk menjadi peserta pemilu juga dipulihkan. Menurut Partai Prima solusinya apa, Bang Agus Jabor? Ya upaya hukum seperti yang dilakukan oleh KPU kita dukung kan begitu gitu loh. Tetapi hak politik kami juga harus dihargai, harus dipulihkan gitu loh. Kan begitu. Jadi kita dewasalah dalam berpolitik, berdemokrasi, berbangsa, berdewasalah gitu loh. Jangan kemudian kembali ke taman kanak-kanak yang kemudian menganalisa sesuatu dasarnya adalah prasangka, segala macam. Kalau tadi Mbak Dani katakan, ini bukan hanya soal hak politik Partai Prima, tapi ini juga soal bagaimana keberlangsungan demokrasi kita, pemilu kita. Ya mari gitu loh, mari kita sukseskan pemilu tapi jangan mendolimi gitu loh partisipasi politik rakyat. Kita sukseskan gitu loh. Jangan dolim, itu saja. Mbak Dani, tanggapan Mbak Dani bagaimana? Ya, saya rasa apa yang ditempuh oleh Partai Prima maupun oleh KPU itu sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan itu akses itu dibukakan seluas-luasnya sehingga Partai Prima dengan pengadilan negeri itu kemudian dapatkan hasil seperti itu dan kemudian KPU banding dan itu saya rasa hal yang biasa mekanisme hukum yang berlaku gitu. Jadi sebetulnya kegaduhan ini kan bukan di perkara itu, tetapi bagaimana publik mempersepsikan bahwa lah kalau misalnya hitung-hitungannya berdasarkan amar keputusan dari PN itu berarti kan kurang lebih 25 Juli 2025 dan itu artinya penundaan pemilu dan itu artinya bla bla bla. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber tadi. Jadi menurut saya kita harus memisahkan dua hal. Yang pertama bahwa hak sipil politik setiap warga negara maupun partai politik itu dilindungi dan itu sudah terjadi dan berlangsung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Terlepas dari perdebatan polemik pakai mekanisme apa, ranahnya siapa dan lain-lain. Tetapi ini juga harus ada kita bersama-sama mendukung bahwa langkah-langkah KPU untuk menjadikan pemilu 2024 sesuai jadwal itu juga perlu didukung. Jadi ini ada dua hal yang nggak boleh dicampur adukan. Kalau ini kemudian dibaca oleh Bang Adi Praetno ini memang ada gerakan dan prakondisi penundaan pemilu? Itu menurut siapa? Tadi Bang Adi Praetno katakan?
Nah, tadi itu saya sampaikan bahwa hal-hal yang bicara soal spekulasi, hal-hal yang bicara soal konspirasi, itu kan susah sekali untuk dibuktikan. Oke. Dan sebaiknya ruang publik kita jangan diisi oleh narasi-narasi seperti itu. Oke. Kalau misalkan ingin demokrasi kita lebih sehat dan matang. Oke, terakhir nanti saya ke Afifuddin. Bang Adi Praitno bagaimana? Setelah ini mungkin ini akan nanti berjalan mekanismenya, tapi di sisi lain apakah Anda yakin bahwa isu ini akan redam lagi atau akan muncul lagi nanti? Ya saya kira akan begitu banyak bermunculan isu-isu yang akan menegaskan bahwa soal penundaan pemilu itu menjadi relevan. Akan muncul narasi-narasi misalnya KPU itu tidak kredibel, penyelenggara pemilu itu tidak netral dan seterusnya dan seterusnya. Karena gugatan Partai Prima ini kan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Prima, perjuangannya untuk mendapatkan hak konstitusional untuk ikut pemilu itu tidak benar. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya pengadilan negeri ingin menegaskan bahwa KPU itu dianggap melanggar hukum. Kan itu yang sebenarnya menegaskan. Ke depan saya khawatir muncul narasi-narasi supaya semua tahapan pemilu yang sudah dilakukan ini di stop dan diberhentikan. Bukan hanya cash in cash apa yang dilakukan oleh Partai Prima, tapi akan begitu banyak variabel-variabel. Apalagi misalnya sebelumnya itu muncul dugaan bahwa ada partai politik tertentu yang sengaja dicegal untuk tidak lolos verifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira saya melihat belakangan partai politik itu juga adalah institusi yang menurut saya juga gamang ya dan was-was menghadapi pemilu 2024. Buktinya atribut-atribut mereka sepi. Kampanye politik dan sosialisasi yang mereka lakukan sepi. Ya adalah 1-2 calon capres misalnya yang agak aktif, tapi belakangan mulai meredup. Karena hingar-bingar terkait dengan penundaan pemilu 2024 memang terus bergulir. Ini semacam snowball effect, hilang timbul. Saya nggak tahu setelah Partai Prima ini akan muncul lagi ornamen-ornamen yang menegaskan bahwa pemilu 2024 itu dinyatakan tidak siap. Semua partai menyatakan tidak siap. Misalnya dituduh penyelenggara pemilu dan seterusnya itu dianggap tidak netral, kemudian dia impersonal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang saya kira bahwa KPU ke depan cukup pakai kacamata kuda, iman politiknya harus kuat. Oke, banding dilakukan tapi jangan pernah menghentikan tahapan-tahapan yang sudah berlangsung. Ingat, tidak ada yang bisa memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan pemilu dan tidak ada undang-undang yang bisa memerintahkan KPU tidak melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari 2024 selain Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas-jelas mengatakan pemilu 5 tahun sekali, bukan setiap 6 tahun sekali, apalagi 7 tahun sekali. Itu saja bagi saya. Jadi KPU sudah on the right track. Jangan pernah terintimidasi oleh peristiwa-peristiwa politik. Hukum apapun yang jelas-jelas justru akan membuat KPU akan semakin disorot ke depan. Oke. Pak Afifuddin terakhir, jadi sekali lagi menegaskan komitmen KPU ini tampaknya KPU banyak sekali nih ujiannya mau pemilu 2024 ini Pak Afifuddin, isunya banyak, kemudian dugaan kecurangan, tidak netral dan lain-lain. Ya, setiap pemilu kan begini, setiap pemilu pasti meriah. Ada satu hikmah dari situasi ini sebenarnya orang akhirnya kan memperhatikan tahapan pemilu dengan luar biasa saat ini itu kan. Nah ini yang menurut saya penting dari kasus-kasus ini, yang pasti KPU tidak akan melakukan pekerjaan, aktivitas yang melanggar aturan, melanggar hukum. Itu yang paling penting dan kita memastikan bahwa kita akan melakukan pemilu 2024 dengan tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Demikian Mas. Oke, jadi di saat yang sama tetap melakukan vonis banding, tapi di saat yang sama juga pemilu tetap dilakukan ya Pak Afifuddin. Ini penjelasannya bagaimana ini agar kemudian publik juga tidak khawatir dengan prospek pemilu kita? Ya, tahapan berjalan kan sekarang tidak ada pemberian tahapan apapun. Masih seperti yang kemarin-kemarin. Yang nambah pekerjaan ya undangan-undangan diskusi bahas soal ini aja. Oke, kalau kemudian vonis banding ini dilakukan, persisnya langkah-langkahnya akan seperti apa yang diambil KPU, Pak? Ya, sedang kami siapkan semuanya. Kalau masa banding kan 2 minggu, ya itu yang sedang kami kaji dan seterusnya lah. Kami juga butuh masukan dari para pihak, para ahli untuk kemudian memastikan langkah-langkah ke depan. Demikian Mas Rehat ya. Oke, baik. Jadi siap tetap melaksanakan pemilu tahun 2024 ya, Pak Afifuddin. Oke, terima kasih Pak Afifuddin, Komisioner KPU sudah menegaskan kembali bahwa pemilu tetap akan berlangsung di tahun 2024 dan pemerintah juga tadi Mbak Dani menegaskan sekali lagi akan tetap berlangsung
dan juga tadi Presiden juga mengatakan demikian. Kita akan lihat seperti apa ini akan berjalan dinamikanya. Terakhir Pak Agus Jabo, singkatnya berarti harapan dari Partai Prima bagaimana? Ya kami berharap tujuan permohonan ke PN itu hak politik kami dipulihkan, ya kan, dan kami bisa menjadi peserta pemilu sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Jabo, Ketua Umum Partai Prima. Bang Adi Praetno, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif terkait dengan isu gaduh putusan pemilu tunda pemilu 2024. Demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian isu soal ini, apakah selesai sampai di sini atau akan ada lagi ornamen-ornamennya sesuai kata Bang Adi Praetno akan tetap ada sampai dengan pemilu 2024. Tapi yang pasti semua pihak sudah menegaskan bahwa tetap fokus menyiapkan pemilu di tahun 2024. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.